Pemirsa Intens Investigasi. Apa jadinya jika sebuah tren video media sosial yang tampak anggun justru menyimpan peluru sindiran yang menghunjam jantung sebuah konflik hukum? Seperti apa warganet yang dikejutkan oleh unggahan video yang kini viral? Di mana 3 publik figur seperti Sandi Purnamasari, Wardati Namawa, dan Celin Evangelista yang berdiri bersisian melontarkan kalimat yang diduga bernada sindiran. Pertanyaannya, untuk siapakah sindiran tajam ini dialamatkan? Benarkah Inara Rusli adalah sosok di balik target omongan sendiri yang dimaksud? Di tengah riuhnya spekulasi netizen, sebuah pintu kebenaran seolah tertutup rapat. Seperti apa pula Mawa kini berdiri di garis depan secara mengejutkan menutup total pintu perdamaian dengan Inara Rusli. Dan 6 tahun membina mahligai rumah tangga, kini bagi Mawa, perpisahan dengan Insanul Fahmi adalah harga mati yang tak bisa dinegosiasikan lagi. Tidak ada lagi ruang untuk bicara dan tidak ada lagi ruang untuk kembali. Namun bagaimana pula di balik tekad cerai Mawa, Inara justru mendesak agar pernikahannya dengan Insanul segera diisbatkan secara negara. Benarkah Inara hanyalah korban ketidaktahuan atas status Insanul sejak awal? Ataukah ada benang kusut legalitas yang sengaja disembunyikan selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan hukum antara Inara Rusli dan Wardati Namawa kini memasuki babak baru yang semakin kompleks. Di mana konflik ini mulai merambah ke ranah digital, menciptakan sebuah drama yang kini menjadi konsumsi publik secara luas. Seperti yang terjadi baru-baru ini, sebuah unggahan video berdurasi 28 detik menjadi pusat perhatian netizen. Dalam video tersebut, tampak 3 sosok publik figur yakni Sandi Purnamasari, Wardati Namawa, dan Celin Evangelista tampil anggun dengan busana syar'i mengikuti tren At Least with Bestie Edition. Namun, yang menjadi sorotan bukanlah gaya penampilan mereka, melainkan narasi yang disampaikan yang dinilai syarat akan sindiran. Dalam percakapan yang dikemas dengan nada santai tersebut, terlontar kalimat-kalimat yang diduga kuat menyasar pada konflik yang tengah berjalan. Seperti Wardati Namawa salah satunya, di mana secara lugas menyebutkan, "At least aku punya buku nikah." Tak hanya itu, narasi Mawa itu pun diperkuat oleh narasi Celin Evangelista yang tampak melontarkan kalimat menohok seperti, "At least aku cerai tapi nggak kemakan omongan sendiri. At least walaupun aku janda, tapi nggak nikahin suami orang." Sontak, unggahan ini pun memicu reaksi keras dari warganet, di mana mereka menuding beberapa kalimat yang diucapkan Mawa dan Celin diduga ditujukan kepada Inara Rusli sebagai sindiran tajam di tengah proses hukum yang tengah bergulir. At least nikah 12 tahun, aku diposting suami aku. At least aku cerai ngomong tapi gak kemakan omongan sendiri. At least aku punya buku nikah. At least aku tahu pin suami aku dan HP-nya bisa diperiksa. At least walaupun aku janda, tapi gak nikahin suami orang. Di tengah riuhnya spekulasi netizen atas video sindiran yang viral tersebut, sebuah fakta baru terungkap melalui penelusuran tim Intens Investigasi. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Wardati Namawa secara tegas menutup pintu perdamaian dengan pihak Insanul Fahmi. Ketegasan ini seolah menjadi jawaban atas teka-teki arah konflik yang selama ini menggantung di ranah publik.
Mawa mengungkapkan bahwa hingga detik ini tidak ada tektokan yang terjalin dengan sang suami. Terkait pertemuan terakhirnya dengan Insanul Fahmi beberapa waktu lalu, Mawa menyebut momen tersebut hanya sebatas obrolan biasa, tanpa ada titik temu untuk berdamai. Keputusan Mawa nampaknya sudah bulat. Ia menyatakan tetap kekeh untuk mengakhiri mahligai rumah tangga yang telah ia bina selama 6 tahun bersama laki-laki yang dicintainya itu. Meski penuh lika-liku, Mawa seolah ingin menegaskan bahwa jalan perceraian adalah satu-satunya solusi dari konflik yang kian meruncing ini. Ada mau disampaikan, doain. Kakak doain ya. Gimana kamu? Damai mungkin gimana? Kamu bener mau damai ke damai? Aja. Kakak next aja boleh ya kalau lagi kayak gini soalnya. Emang menolak perdamaian atau gimana kamu? Iya menolak. Tapi bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali kak. Memang menutup. Maaf kakak sampai maaf ya kamu. Oh. Iya. Menutup itu maaf atau gimana nih kamu? Kemarin sempat ketemu juga sama Afnan, gimana kamu? Iya dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya aku ada juga. Apanya adanya? Pelukannya kagak. Ketemu atau sempat ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Makasih ya kak. Bener nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak kak. Menutup pintu damai? Iya nolak. Sikap pantang mundur Mawa ternyata bukan sekadar gertakan belaka. Hal ini dipertegas kembali oleh sang kuasa hukum yang menyatakan bahwa kliennya sudah menutup rapat pintu rekonsiliasi. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi karena bagi pihak Mawa, perpisahan adalah harga mati. Tim hukum Mawa menegaskan bahwa segala upaya untuk menyatukan kembali kliennya dengan Insanul Fahmi telah menemui jalan buntu. Keputusan untuk bercerai dari pria yang telah menemaninya selama 6 tahun disebut sebagai langkah final yang telah dipertimbangkan secara matang dari sisi hukum maupun psikologis. Ya kalau Mawa memang teguh akan bercerai ya. Tapi bahwa waktunya nanti kapan ya saya belum bisa ngomong. Gitu. Ya jadi sabar aja dulu kepada IR. Perselisihan ini nampaknya kian meruncing ke arah legalitas pernikahan yang sangat mendasar. Selain bersikukuh untuk bercerai, pihak Wardatina Mawa melalui kuasa hukumnya juga angkat bicara terkait desakan Inara Rusli agar pernikahan Mawa dengan Insanul Fahmi segera diisbatkan secara negara. Namun, kubu Mawa nampaknya tidak gentar. Sang kuasa hukum menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, di pengadilan agama, sebuah isbat akan diuji secara ketat dan bisa saja ditolak jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan undang-undang. Seperti saksinya siapa, walinya siapa, apakah rukun nikahnya sudah terpenuhi atau belum? Kalaupun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak, ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Gitu. Kalau istri, perizinan istri itu kan berarti poligami. Kalau ini kita berbicara isbat, kan itu hal yang berbeda. Poligami dan isbat itu berbeda. Kalau isbat berarti kan mau mengesahkan pernikahan.
yang tadinya tidak tercatat kan. Tapi kalau poligami, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu kan begitu. Jadi berbeda konteksnya. Berarti kalau isbat, dia mau mengesahkan pernikahan itu. Di satu sisi tidak bisa karena ada halangan. Makanya saya bilang, isbat ini tidak berlaku surut. Proses yang dilakukan terhadap misalkan ada dugaan perzinahannya. Jadi tidak bisa hapus. Begitu. Tetap harus dipertanggungjawabkan dugaan perzinahan itu. Selanjutnya, seperti apa juga Inara Rusli sempat menyebut bahwa dirinya bukanlah pelaku perusak rumah tangga Insanul dan Mawa karena ia sendiri tidak mengetahui status Insanul sejak awal. Di sisi lain, seolah enggan terus-menerus disudutkan oleh opini publik, Inara Rusli akhirnya memecah keheningan dengan sebuah pengakuan yang tak kalah mengejutkan. Menanggapi tudingan miring yang dialamatkan kepadanya, Inara dengan tegas menepis predikat sebagai perusak rumah tangga orang lain. Dalam sebuah kesempatan, Inara membeberkan fakta dari sudut pandangnya. Ia mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui status asli Insanul Fahmi sejak awal pertemuan mereka. Inara mengaku terjebak dalam ketidaktahuan, lantaran menurutnya Insanul tidak pernah jujur bahwa dirinya masih berstatus sebagai suami sah dari Wardatina Mawa. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tak hanya sekadar membela diri, Inara Rusli pun mengungkap fakta lain. Seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki niat buruk, Inara mengaku sempat mengambil langkah mengejutkan dengan meminta Insanul Fahmi untuk menarik diri dan berupaya memperbaiki hubungannya dengan Wardatina Mawa. Bukan tanpa alasan, Inara menilai bahwa tidak ada unsur syar'i atau alasan yang kuat secara agama bagi Insanul untuk menceraikan istri yang telah menemaninya selama 6 tahun tersebut. Inara seolah menempatkan dirinya sebagai penengah yang mengingatkan Insanul akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami di mata Tuhan. Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Selain itu, Inara Rusli rupanya juga menyimpan keinginan besar akan kepastian. Ya, lantaran statusnya kini sebagai istri siri, maka Inara Rusli pun berharap bisa meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi secepatnya. Inara berharap hal itu akan terwujud ketika semua persoalan hukum yang mereka lewati saat ini nantinya selesai. Juga Inara Rusli masih menunggu kejelasan sikap Mawa. Apakah Mawa mau melanjutkan pernikahan dengan Insanul atau justru memilih berhenti dengan mengajukan gugatan cerai?
Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.